Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tips jual beli tanah absente. Nah, untuk membahas tentang tips jual beli tanah absente, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih tanah absente itu. Tanah absente sering disebut juga dengan tanah guntai. Artinya, tanah pertanian yang letaknya berada di luar wilayah pemilik tanah tersebut. Nah, tanah pertanian ini itu bisa berupa tanah perkebunan, tanah ladang, tanah ternak, atau segala sesuatu yang masih bisa diproduksi. Nah, biasanya tanah absente ini tuh mencakup semua tanah kecuali tanah yang telah digunakan untuk perumahan atau perkantoran. Biasanya kan tanah absente itu berada di desa, sedangkan pemiliknya itu berada di kota. Nah, di sini ada beberapa eksistensi dari tanah absente tersebut. Pertama, tanah pertanian tersebut wajib dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Jadi, yang mengusahakan tanah tersebut itu hanya pemiliknya sendiri, tidak boleh berada di bawah tangan orang lain atau mempekerjakan orang lain. Nah, yang kedua, pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di kecamatan atau wilayah tanah tersebut berada. Yang ketiga, pemilik tanah pertanian di luar kecamatan wajib mengalihkan hak atas tanah atau pindah ke kecamatan tempat tanah tersebut. Yang keempat, dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum di luar kecamatan letak tanah. Jadi tidak boleh memindahkan tanah tersebut kepada orang lain yang berada juga di luar dari wilayah tanah tersebut. Harus satu lingkup atau satu wilayah dengan tanah itu. Yang terakhir, larangan tanah absente hanya untuk tanah pertanian. Nah, dalam hal ini tanah perumahan atau perkantoran itu tidak menjadi masalah. Nah, dari kelima eksistensi tanah absente tersebut terdapat pengecualian terhadap kepemilikan tanah berstatus absente tersebut, bahwa pemilik tanah berbatasan langsung dengan letak wilayah tanah tersebut. Nah, jadi misalnya si pemilik tanah ini berada di kecamatan A dan letak tanah ini berada di kecamatan B. Nah, kecamatan A dan kecamatan B ini tuh masih berbatasan dalam satu ruang lingkup wilayah yang sama, cuma beda kecamatan. Nah, ini tidak apa-apa karena pengerjaannya masih bisa efektif dan efisien antara letak si tanah tersebut dan si pemilik tanah ini. Nah, berdasar eksistensi tanah land reform tersebut, perlu pertimbangan juga oleh panitia land reform daerah tingkat 2, yaitu yang mengatur misalnya tentang jarak antara pemilik tanah dan letak tanah tersebut, jaraknya 10 km. Nah, hal ini memungkinkan si pemilik tanah tersebut untuk mengerjakan secara efektif dan efisien tanah tersebut dalam jarak 10 km tersebut. Jadi memungkinkan untuk memudahkan si pemilik tanah tersebut. Nah, dalam hal ini itu memungkinkan notaris atau PPAP mempunyai patokan untuk membuat akta jual beli jika objek tanah sawah, tapi calon pembeli bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan letak objek tanah tersebut. Nah, jadi di sini misalnya, misalkan teman-teman ingin membeli tanah yang berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan tempat tinggal teman-teman berada. Ini tuh tidak apa-apa. Ini memungkinkan notaris untuk membuatkan akta jual belinya lebih gampang karena masih dalam satu ruang lingkup wilayah yang sama, dalam misalnya dalam jarak radius 10 km tadi. Lalu bagaimana jika ingin membeli tanah namun berada di luar wilayah calon pembeli tersebut? Misalnya calon pembeli berada di wilayah A dan letak tanahnya berada di wilayah Z. Yang pertama, pemohon atau calon pembeli bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan letak tanah tersebut. Jadi si calon pembeli atau pemohon ini tuh benar-benar menjalankan segala aktivitas sehari-hari di wilayah tempat tanah tersebut. Nah, biasanya hal ini dibuktikan dengan adanya KTP. Namun
namun terdapat pengecualian terhadap tugas negara atau karena sesuatu yang mengizinkan kepemilikan tanah tersebut berada di wilayah yang berbeda. Misal tugas negara tersebut itu tidak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana apabila si calon pembeli tersebut tidak mampu pindah ke wilayah tanah tersebut? Oke, tips yang kedua. Status tanah sawah atau tanah pertanian tersebut sudah diubah menjadi tanah pekarangan atau biasanya dikenal dengan izin pengeringan. Jadi, tanah pertanian tersebut sudah benar-benar menjadi pekarangan atau lahan yang kosong. Sudah tidak ada aktivitas produksi lagi di atas tanah tersebut. Nah, hal ini bisa dimusyawarahkan dengan si warga setempat atau konsultasi dengan pegawai PPAT, misalnya ingin membeli tanah tersebut. Namun jika tanah tersebut sudah bukan berupa tanah produksi lagi, jadi sudah benar-benar bebas. Nah, itu dia tadi beberapa tips dari saya tentang jual beli tanah absenter. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.